Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang terhormat kepada Ibu Jojo Renta Maranatha MPD dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Lalu apa saja sih komponen yang terdapat di dalam keterampilan dasar mengajar? Nah, pasti pada penasaran kan? Simak terus yuk videonya sampai selesai. Check it out. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu adalah kemampuan atau kecakapan seorang pengajar dalam memberikan konsep terkait dengan materi pembelajaran, atau bisa kita sebut keterampilan dasar mengajar ini merupakan pedoman dari sebuah pengajaran mikro. Hal ini dikemukakan oleh teori dari Sydney Microskill tahun 1973. Keterampilan dasar mengajar ini meliputi yang pertama, keterampilan membuka, kedua, keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir, keterampilan penutup. Nah, pada ketiga keterampilan tersebut akan saya uraikan pada bahasan berikutnya. Keterampilan membuka ini bisa kita sebut sebagai usaha yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan prakonduksi agar mental dan fokus siswa terfokus pada apa yang akan dipelajarinya. Hal ini merupakan kunci dari seluruh proses pembelajaran loh. Nah, dan hal ini juga tidak hanya dilakukan di awal pembelajaran, tapi juga pada setiap inti pembelajaran. Lalu, komponen-komponen apa saja sih yang terdapat di dalam keterampilan membuka? Hal ini merujuk dari teori Sydney Microskill tahun 1973. Yang pertama adalah menarik perhatian peserta didik. Hal ini bisa kita lakukan dengan berbagai upaya, seperti mengawali kegiatan dengan bernyanyi, memberi stimulus kepada peserta didik berupa pertanyaan yang dapat merangsang rasa keingintahuan anak, atau bisa kita memberi clue tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, atau kegiatan apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Lalu poin yang kedua adalah memotivasi. Pada poin ini bisa kita lakukan dengan upaya meyakinkan anak-anak bahwa anak-anak itu adalah murid yang hebat. Tentu hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak, dan juga anak akan semakin merasa lebih dihargai oleh pendidik yang sedang mengajar di kelas tersebut. Bisa juga kita lakukan dengan memberi reward kepada peserta didik bagi ia yang senantiasa aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu poin berikutnya ada memberikan acuan tentang tujuan. Hal ini bisa kita awali dengan menjelaskan rencana atau susunan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu, tentu yang bersangkutan dengan tema, seperti semisal mengenal bagian-bagian anggota tubuh, kegunaannya, dan cara merawat tubuh kita. Dengan melakukan kegiatan tersebut, secara tersirat, anak akan sadar bahwa tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut, anak-anak akan mengetahui bagian-bagian dari anggota tubuh beserta kegunaannya dan cara merawat tubuh kita. Berikutnya ada poin rencana kerja serta pembagian waktu. Hal ini bisa kita lakukan pada akhir tahap pembukaan, seperti menjelaskan tentang rencana atau susunan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu dengan rasa penuh antusias. Poin yang terakhir yaitu memberi acuan dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan diajarkan. Nah, pada tahapan ini bisa kita lakukan dengan memberikan acuan dan membuat kaitan materi yang diajarkan dengan memberi pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan subtema. Lalu, dilanjut dengan melakukan diskusi yang melibatkan peserta didik dengan membahas tema pada kegiatan hari tersebut. Berikutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan lainnya. Ciri utama keterampilan menjelaskan yaitu penyampaian informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutannya yang kontinu dan relevan. Lalu, komponen-komponen apa saja sih yang terdapat di dalam keterampilan menjelaskan? Yang pertama yaitu merencanakan pesan yang akan disampaikan. Tentu kita sebagai guru
perlu menyiapkan dengan matang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan, agar kita sebagai guru dapat menguasai dan memimpin selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah memberikan contoh-contoh. Hal ini berkaitan dengan poin pertama. Kita bisa menjelaskan dengan cara menunjukkan bahan ajar berupa berbagai macam media seperti media visual, media audio maupun media audiovisual, dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus relevan dengan subtema yang akan dibahas pada kegiatan hari tersebut. Poin berikutnya adalah menjelaskan hal yang paling penting. Hal ini erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. Kejelasan dalam menjelaskan dapat kita capai dengan berbagai cara, seperti memiliki bahasa yang jelas, berbicara dengan lancar, dan berhenti sejenak untuk melihat respon peserta didik. Dan poin yang terakhir adalah bertanya. Tentu ketika proses pembelajaran berlangsung, perlu adanya interaksi komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Salah satunya dengan bertanya. Nah, pertanyaan yang kita lontarkan harus dapat merangsang kemampuan berpikir siswa, membantu siswa dalam belajar, meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Tada, poin yang terakhir yaitu adalah keterampilan menutup. Keterampilan menutup itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pembelajaran. Lalu, komponen-komponen apa saja sih yang terdapat di dalam keterampilan menutup? Yang pertama adalah merangkum atau meringkas inti pokok pembelajaran. Hal ini bisa kita lakukan dengan membuka diskusi bersama murid tentang apa saja kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Dan bisa juga menunjukkan hasil karya murid dengan satu persatu dengan membuka sesi diskusi kecil. Tentunya hal tersebut sudah mencakup ke arah merangkum atau meringkas inti pokok pembelajaran. Poin berikutnya adalah mengkonsolidasikan perhatian. Maksud di sini adalah mengkonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Sebagai contoh, dengan guru menjelaskan kepada anak perihal apa yang akan dipelajari di hari esok dan mengarahkan untuk mempersiapkan keperluan apa saja yang harus dibawa pada hari esok. Nah, hal ini dapat menstimulus minat dan antusiasme peserta didik untuk melakukan kegiatan di hari esok. Hal ini tentu sudah memenuhi kriteria poin kedua dalam komponen penutup pelajaran. Poin yang ketiga adalah mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari. Hal ini hampir sama dengan poin pertama. Pada sesi diskusi dengan murid tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari itu, secara tidak langsung mengarah kepada poin ketiga, yaitu mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari, sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Nah, kita telah sampai kepada poin yang terakhir, yaitu memberikan tindak lanjut berupa syarat-syarat. Nah, setelah mengakhiri pembelajaran dan melaksanakan ketiga poin sebelumnya yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya, pada poin ini yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan cerita pendek yang berisi pesan-pesan, dilanjut dengan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari esok, dan memberitahu apa yang harus anak persiapkan untuk hari esok. Alhamdulillah, usailah sudah pembahasan kali ini mengenai keterampilan dasar mengajar. Semoga sedikitnya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.